Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Septiani. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 5 karyawan. Di sini saya akan menjawab soal UAS Psikologi Pendidikan yang mana soalnya telah diberikan oleh Ibu dosen Nur Rahmatillah SPSI MPD. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang definisi psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Ada 12 manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Apa saja sih manfaatnya? Langsung saja, yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Yang kedua, suasana belajar semakin kondusif. Yang ketiga, menciptakan bimbingan untuk siswa. Yang keempat, terdapat evaluasi pembelajaran. Yang kelima, media belajar yang tepat. Yang keenam, memotivasi belajar siswa. Yang ketujuh, memberi konseling anak. Yang kedelapan, strategi belajar yang tepat. Yang kesembilan, menghindari penilaian yang subjektif. Yang kesepuluh, mengantisipasi kesulitan yang muncul tiba-tiba. Yang kesebelas, pembentukan karakter yang berkompetensi. Yang terakhir yaitu menciptakan ruang belajar yang membahagiakan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Ada 3 ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu belajar, yang menjadi pokok bahasannya yaitu mencakup berbagai teori, prinsip-prinsip, karakteristik perilaku siswa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses belajar, yang mencakup pokok bahasannya yaitu tentang tahapan perbuatan dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Yang ketiga yaitu situasi belajar, yang menjadi pokok bahasanya yaitu tentang suasana dan keadaan lingkungan baik fisik maupun non-fisik terkait dengan aktivitas belajar siswa. Untuk selanjutnya yaitu metode yang biasa digunakan. Ada 3 metode yang sering saya lihat untuk digunakan, yaitu metode pemberian tugas, metode ceramah, dan metode diskusi. Metode pemberian tugas adalah agar bisa melatih analisis siswa mengenai pembelajaran tertentu, memecahkan sebuah masalah, dan klasifikasi sebuah masalah. Kemudian metode ceramah adalah sebuah cara penyampaian informasi secara lisan dari seseorang untuk beberapa pendengar dalam sebuah ruangan. Kemudian metode diskusi adalah pembelajaran yang bersifat interaktif di mana saat seseorang menyampaikan sebuah informasi, maka yang lain akan mendengarkannya. Lanjut soal nomor 2 yaitu pilihlah salah satu proses mental yang terjadi pada manusia di bawah ini. Kemudian jelaskan bagaimana implikasinya dalam proses pendidikan. Nah, di sini saya akan memilih yang pertama yaitu belajar. Bagaimana sih implikasinya dengan proses pendidikan? Secara ringkas, implikasi pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dari guru kepada siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah pengetahuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran lebih ditekankan pada perolehan keterampilan yang terisolasi dengan akumulasi fakta yang berbasis pada logika biner. Yang keempat, pembelajaran mengikuti aturan kurikulum secara ketat dan boleh lebih ditekankan pada keterampilan mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. Yang kelima, kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dan penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Kemudian, evaluasi lebih ditekankan pada respon pasif melalui sistem paper and pencil test dan menuntut hanya ada satu jawaban yang benar. Dan untuk soal yang nomor 3, yang terakhir, menurut Anda
Apa yang bisa dilakukan oleh psikologi pendidikan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, terutama pada masa pandemik sekarang ini? Nah, di sini menurut saya dengan cara yang pertama, memberikan bimbingan kepada siswa meski di tengah pandemi, siswa itu harus tetap rajin belajar. Yang kedua, berinteraksi dengan siswa, memberikan pengarahan agar menjaga kesehatan di tengah pandemi. Dan yang ketiga yaitu psikologi pendidikan bisa memotivasi belajar para peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjawab soal psikologi, karena kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.